Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisa Sabrina Hidayat, kelas 11-3. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan materi kelas 11 mengenai keragaman Indonesia dalam pertunjukan drama. Yang pertama, perbedaan antara drama, puisi, dan prosa. Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan padat makna. Puisi biasanya pendek dan manis dengan ritme dan rima seperti lagu. Puisi juga berisi ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Selanjutnya, prosa. Prosa merupakan karya sastra yang ditulis dalam bahasa sehari-hari, seperti cara Anda berbicara atau berpikir. Prosa juga ditulis dengan kalimat-kalimat yang membentuk paragraf. Dan yang terakhir, drama. Drama merupakan karya sastra yang ditulis sebagai naskah untuk dipentaskan oleh para aktor. Naskah drama berisi dialog antar karakter dan petunjuk panggung. Ada jenis drama yang disebut drama puisi, yang menggunakan percakapan berupa puisi atau mengandung banyak unsur dari puisi. Selanjutnya ada unsur-unsur naskah drama. Yang pertama, tema. Tema, gagasan atau ide pokok yang melandasi lakon atau cerita drama. Dan yang kedua, latar atau setting, merupakan penempatan ruang, waktu, dan suasana cerita. Dan yang ketiga, tokoh. Tokoh merupakan pemeran karakter dalam cerita yang menyampaikan ide atau gagasan kepada pembaca atau penonton. Dan yang keempat, ada alur. Alur terbagi atas pemaparan, komplikasi atau konflik awal, klimaks dan krisis, pelaraian, dan penyelesaian. Dan yang kelima, ada amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan secara implisit yang harus ditafsirkan oleh pembaca atau penonton drama. Dan yang keenam, ada adegan atau babak, bagian dari lakon drama. Babak yaitu kisah kecil yang menggambarkan suatu kejadian. Satu lakon drama dapat memiliki satu atau beberapa babak. Satu babak dapat terdiri atas satu atau beberapa adegan. Dan yang ketujuh, dialog. Dialog merupakan percakapan yang diucapkan tokoh. Ada monolog, dialog, prolog, dan epilog. Dan yang terakhir ada konflik atau pertikaian, merupakan ketegangan atau pertentangan yang ditandai dengan adanya masalah. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur pertunjukan drama. Yang pertama, naskah drama. Naskah atau lakon drama merupakan rangkaian peristiwa atau kisah yang dibawakan dalam suatu pertunjukan. Dan yang kedua, aktor, pemeran, atau pemain. Mereka yang berakting seolah-olah menjadi tokoh untuk berdialog memainkan peran dalam pertunjukan. Dan yang ketiga, sutradara. Sutradara merupakan koordinator pementasan bertanggung jawab paling besar dalam pertunjukan drama. Dan yang keempat, tim penata artistik. Penata artistik bertanggung jawab terhadap pencapaian artistik visual dan suasana di atas panggung. Dan yang terakhir, penonton. Penonton merupakan saksi pementasan dan berperan sangat penting dalam pertunjukan drama. Suatu pementasan tidak akan terjadi dengan sempurna jika tidak disaksikan penonton. Berikutnya ada cara mengubah cerpen menjadi naskah drama. Yang pertama, menghayati tema cerpen. Yang kedua, cerpen dibagi menjadi beberapa bagian penting dan diubah menjadi babak. Yang ketiga, menyusun dialog berdasarkan konflik yang terjadi. Yang keempat, mengubah cara penulisan. Kelima, pernyataan kalimat langsung dalam cerpen diubah menjadi dialog dengan menggunakan tanda titik dua. Kemudian diikuti dialognya. Yang keenam, mendeskripsikan latar, acting, properti, penataan cahaya, atau penataan artistik lain yang ditulis dalam tanda kurung. Lalu selanjutnya ada menyiapkan pertunjukan drama. Yang pertama, memilih dan mempersiapkan naskah yang akan dipentaskan. Yang kedua, menentukan sutradara dan pemain sebagai penyaji di atas panggung. Dan yang ketiga, membentuk tim artistik pertunjukan dan tim produksi sesuai kebutuhan. Yang keempat, mempersiapkan panggung pertunjukan lengkap dengan penataannya. Yang kelima, mempersiapkan busana, tata rias, dan tata rambut yang sesuai untuk setiap pemain. Yang keenam, mempersiapkan efek suara dan musik untuk mengiringi setiap adegan. Yang ketujuh, mempersiapkan penataan lampu dan efek cahaya. Yang ke-8, membuat jadwal kegiatan proses pertunjukan drama. Dan yang ke-9, kegiatan administrasi yang ditangani oleh tim produksi. Yang ke-10, mengundang penonton. Yang terakhir, ada menyiapkan promosi pertunjukan yang dilakukan.
Dan yang terakhir ada mempromosikan pertunjukan drama. Yang pertama, caranya dengan memanfaatkan kekuatan media sosial. Yang kedua, jalin kerjasama dengan influencer. Yang ketiga, membuat website dan blog. Yang keempat, libatkan media lokal. Yang kelima, gunakan poster. Yang keenam, bekerjasama dengan komunitas lokal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mempromosikan merchandise. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan dan perhatikan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.